Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mungkin selamat siang atau selamat sore, selamat malam. Mungkin kalian yang membuka video ini pada waktu tertentu itu. Perkenalkan, nama saya Dilian Eka Saputra. Kita akan belajar tentang materi seni budaya. Kemarin kita sudah belajar materi konsep seni. Yang sudah kita pelajari adalah kita sudah sampai pada pengertian seni dalam hal ini secara umum ya, kemudian sifat-sifat dasar seni. Nah, kemarin ada kreativitas, ada individualistis, ada ekspresi, ada body, kemudian ada yang terakhir universal. Nah, ini 5 sifat dasar yang menurut saya atau mungkin secara umum itu perlu diketahui. Nah, kemudian kita nanti akan masuk ke materi fungsi seni. Nanti ada apa aja, nanti kita lihat ada beberapa fungsi seni yang perlu kalian ketahui. Nah, kita akan belajar, mungkin di sini nanti akan sedikit lebih cepat, jadi menghemat kuota kalian dan menghemat waktu kalian. Nanti kurang lebih 10-15 menit. Nah, nanti prosesnya adalah saya akan memberikan kerangka dan beberapa gambaran yang mungkin sifatnya masih umum, jadi nanti kalian perlu mencari lebih dalam lagi mungkin bisa, kalau kalian punya buku silahkan cek di buku atau silahkan kalian cari referensi di internet. Nah, jadi nanti pengertian yang bukan pengertian ya, penjelasan yang saya berikan kepada kalian itu berdasarkan pemahaman saya sebagai pemberi materi. Nah, kemudian setelah saya menjelaskan materi, untuk siswa saya silahkan kerjakan. Nanti ada beberapa soal pendalaman materi. Soal ini sifatnya wajib ya, bagi kalian yang tidak mengerjakan saya anggap kalian tidak mengikuti daring itu. Nah, karena soal yang saya berikan itu hanya sedikit, nanti mungkin hanya 2 atau 3 soal. Jadi dari 2 atau 3 soal itu akan memberikan memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi untuk kalian. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah kalian bisa bertanya kepada saya atau siapapun itu yang menurut kalian paham tentang materi kita hari ini. Nah, kemudian apalagi ya intinya seperti itu. Kalian boleh bertanya apapun itu tentang materi seni dan budaya kepada saya intinya, karena di sini objek yang sebagai objek itu kalau pada sesi tanya jawab kalian bisa tanya ke saya. Nanti kalau misalkan saya bisa menjawab akan saya jawab, kemudian kalau ada yang belum saya ketahui nanti kita cari bersama begitu. Nanti silahkan pertanyaan bisa dikumpulkan kepada perwakilan kelas kalian atau ketua kelas kalian, kemudian nanti dikirimkan secara kolektif. Oke, mari kita kita pelajari. Nah, kemarin kita sudah bahas ini, kita anggap sudah clear ya. Kemudian kita lanjut ke sifat dasar seni. Oke.
kita masuk ke sifat dasar sini. Kok nggak kelihatan ya? Sifat dasar sini sudah, bukan sifat dasar sini, fungsi sini. Nah, kita akan masuk ke tulisan atau blok yang saya tulis ya. Nah, di sini ada fungsi seni. Nah, nanti link ini juga saya bagikan juga link blog ini. Jadi saya tidak ini tulisan ini murni saya yang buat sendiri, jadi nanti ini bisa digunakan untuk materi satu angkatan, terutama yang ada di sekolah saya. Mungkin nanti ini akan saya bagikan ke YouTube juga. Nah, jadi nanti kalian bisa mencari banyak referensi yang lain yang dalam tanda kutip terpercaya dan dipercaya, begitu ya. Oke, kembali lagi ke materinya. Nah, fungsi seni itu yang pertama itu ada dua, yaitu fungsi individual ya, fungsi individual atau fungsi individu, dan fungsi sosial. Nah, jadi kalau fungsi individu itu lebih ke diri sendiri atau perseorangan. Kalau fungsi sosial itu biasanya kepada kelompok atau masyarakat. Nah, begitu. Kalau di sini kelompok dan kumpulan beberapa dari individu. Jadi bisa terjadinya kelompok itu karena terdapat beberapa individu yang berkumpul. Nah, intinya seperti itu. Oke, kita catat dulu. Tidak usah terburu-buru untuk apa ya namanya, pokoknya untuk seperti itu bawahnya ya. Fungsi seni. Nah, kita pakai warna yang berbeda. Di sini ada fungsi individu, kemudian ada fungsi sosial. Nah, fungsi individu itu ada fungsi individu itu berarti tadi apa? Perseorangan. Kata kuncinya ini, perseorangan. Kemudian sosial itu kata kuncinya adalah kelompok. Oke. Kemudian kita bahas tentang individu itu bagaimana sih individu? Yang individu. Nah, individu itu ada fungsi seni sebagai pemenuhan kebutuhan fisik dan pemenuhan kebutuhan emosional. Nah, seni sebagai pemenuhan kebutuhan fisik itu adalah memenuhi kebutuhan manusia sebagai pengguna atau pemakai seni. Nah, misalnya kalian melihat model pakaian. Kalau di sini contohnya model pakaian, saya tulis kemarin model pakaian. Nah, kalian biasanya orang yang membeli pakaian ketika memilih itu pertama dia sudah dia mengutamakan modelnya, kemudian warna, kemudian baru bahan. Nah, kemudian setelah itu dia akan mulai mendekati pakaian itu, baru melihat harganya. Nah, di sini sebenarnya ketika si orang itu langsung membeli, dia akan melihat baju itu akan membuat dia pede ketika dia pakai. Nah, di sini adalah fungsi dari seni. Contoh lagi,
seni dalam pemenuhan kebutuhan fisik itu adalah misalkan sepatu. Nah kalian pasti milih-milih nih sepatu nih, modelnya kayak gimana, nanti warnanya cocok sama kalian enggak, kemudian bahannya kayak gimana. Kalau misalkan kalian pemain sepak bola pasti cari yang bagus, bahannya bagus. Kalau basket yang sesuai dengan apa namanya, dengan alat, dengan basket sesuai dengan kebutuhan kalian lah. Nah seperti itu. Nah jadi lebih sifatnya wujud, perwujudan gitu. Jadi yang membuat apa ya namanya ya, kalau pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan emosional itu sebenarnya ya sama-sama membuat kalian pede ya, tapi lebih ke dalam tanda kutip itu memperlihatkan sesuatu yang kamu punya gitu loh, tapi masih belum mencapai kata sombong gitu. Tidak, bukan bermaksud sombong sama sekali, tapi ada rasa yang lebih begitu. Nah kemudian sebagai seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosional. Nah di sini lebih apa namanya, egonya itu lebih dalam, atau mungkin bisa dibilang lebih berat lagi. Jadi si apa namanya, si benda, si seni ini itu menjadi apa namanya, menjadi wadah dari emosi atau perasaan si apa namanya, si pencipta seni atau senimannya, kemudian bisa dinikmati oleh penikmat seni. Penikmat seni itu kalian yang melihat seni, kalian yang menggunakan seni, itu penikmat seni. Nah biasanya para penikmat seni akan menggunakan karya tersebut untuk mengungkapkan emosinya sesuai atau secara pribadi kepada orang lain. Nah contohnya misalkan ada kerabat, saudara atau teman atau siapa itu meninggal. Nah kalau dari budaya barat itu ada, mereka menggunakan pakaian serba hitam. Nah dalam tanda kutip di situ juga orang sudah melakukan ekspresi seni di sini, apa namanya, menggunakan alat pemenuhan kebutuhan seni itu adalah baju hitam yang serba hitam tadi. Baju hitam, pakaian hitam di situ itu bermaksud saya tuh juga sedih loh kalau melihat kalau kalian punya saudara itu meninggal sekarang. Nah perwujudannya saya sedih itu, makanya saya menggunakan pakaian hitam, serba hitam seperti itu. Saya sedih, saya ikut berduka cita seperti itu. Kemudian contohnya lagi, apalagi ya contohnya ya, nah, kalau kalian sedang apa namanya, pergi ke pantai atau pulang dari pantai begitu aja, biar kelihatan sekali itu ketika kalian pulang dari pantai, kalian beli oleh-oleh, baju pantai lah ya, pulang dari situ kemudian dipakai nih, baru sampai rumah, turun dari mobil, kalian seperti masih ada apa namanya, pakaian pantai itu masih kalian pakai baju tapi pantai, sandal jepit yang warna-warni. Nah begitu, kemudian masih senang. Nah seperti itu adalah kalian ingin menunjukkan perasaan kalian ketika di pantai itu seperti apa. Apakah senang ketika kalian pakai baju itu, berarti otomatis kalian senang ke pantai. Kalau kalian mungkin ya, ada beberapa kasus itu, kalau kamu sudah melepas baju pantai ketika kalian tidak nyebur ke pantainya ya, itu berarti kalian kurang senang dengan itu.
Nah, seperti itu. Oke, kita tulis lagi. Jadi fungsi seni itu ada pemenuhan kebutuhan fisik dan pemenuhan kebutuhan emosional individu. Nah, ada fisik, kemudian emosional. Nah, kemudian kita masuk ke yang kelompok. Atau fungsi sosial. Nah, di sini ada sebagai media penerangan. Nah, media penerangan itu adalah seni adalah media yang dapat digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain dengan mudah dan menarik. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau orang menjelaskan dengan seni itu lebih bisa diterima. Contohnya, kamu lebih dapat menerima informasi itu ketika contohlah seni rupa itu poster. Nah, poster itu adalah isinya adalah pengumuman. Kamu akan lebih bisa menerima itu daripada cuma tak kasih tulisan doang. Ada nanti contohnya undangan rapat RT. Ketika rapat RT itu ditulis dalam satu lembar HVS dan itu semuanya tulisan, kamu pasti akan malas untuk membacanya. Beda ketika saya beri undangan RT itu poster, itu mah keren sekali itu. Undangan RT tapi poster bentuknya. Nah, itu seperti itu, sebagai seni sebagai media penerangan. Nah, untuk menyampaikan informasi agar lebih jelas dan menarik. Kemudian seni sebagai media pendidikan. Seni yang digunakan di instansi pendidikan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Jadi begini, guru-guru kalian itu setahu saya memiliki sense of art gitu ya, atau rasa dalam seni. Jadi setiap pembelajaran itu bisa diberikan dengan ada trik-trik tertentunya. Nah, trik-trik itu adalah seninya. Kalau orang bilang itu seninya mengajar itu seperti ini nih. Nah, kalau saya ngetriknya menggunakan video seperti ini. Jadi agar kalian, mungkin ada yang merasa wah ini cocok nih dengan saya begitu, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang kurang cocok, dan itu tidak masalah. Itu bisa, makanya ada nanti sesi pertanyaan dari kalian. Nah, biasanya yang menggunakan seni sebagai media pendidikan itu adalah guru seni budaya. Itu yang sudah jelas. Nah, biasanya digunakan di sekolah. Nah, kemudian ada lagi seni sebagai media agama. Seni dalam agama dapat digunakan sebagai media dakwah. Nah, contohnya Wali Songo itu menggunakan wayang, kemudian menggunakan gaya-gaya teater, kemudian menggunakan gamelan seperti itu untuk menyampaikan agama Islam. Nah, mungkin kalian juga bisa memberikan contoh yang lainnya atau mengetahui contoh yang lainnya. Kemudian ada lagi seni sebagai media hiburan. Nah, seni sebagai media hiburan di sini adalah fungsi yang paling mendasar, karena seni akan membuat pemikiran merasa senang, penikmat merasa senang, bahagia dan terhibur. Nah, contohnya adalah ketika kalian mendengarkan lagu,
yang kalian suka, kalian akan seperti terbawa emosinya seperti itu. Kemudian sebenarnya itu adalah fungsi seni sebagai media hiburan. Nah, sebenarnya gampang ya itu ya. Jadi di sini fungsi sosial seni itu ada 4: media penerangan, media pendidikan, media agama, dan sebagai media hiburan. Nah, oke, kita catat lagi. Nah, ada 4 gitu ya. Ada sebagai media penerangan, kemudian sebagai media apalagi tadi, media enggak urutnya apa lah ya, hiburan, kemudian sebagai media agama atau dakwah tadi, sebagai media pendidikan ya. Oke, sampai di sini saja ya, kita tidak perlu membahas materi. Saya tidak akan memberi materi kepada kalian terlalu banyak karena saya tahu kalian juga pasti capek kalau mendengar seperti ini. Ini sudah 20 menit. Nanti silakan kalian pelajari lebih jauh lagi. Ketika nanti ada materi saya yang salah atau bahasan yang menurut kalian ini membingungkan, boleh kalian berikan pertanyaan. Caranya tadi kumpulkan pertanyaan ke ketua kelas kalian, kemudian ketua kelas kalian kirimkan pertanyaan itu secara kolektif ke WA saya, dan jangan lupa itu dikerjakan. Materi berikutnya itu adalah cabang-cabang seni ya, nanti ada seni rupa, seni musik, seni teater, dan seni tari dan sastra. Nah, nanti kita akan bahas ini secara singkat, dan lebih khususnya nanti kita akan masuk kepada seni rupa karena saya juga seni rupa. Saya tidak seperti kurang ketika saya menyampaikan materi kepada kalian selain seni rupa begitu. Nah, baiklah, sekian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.